Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah dari balik tirai gaib dunia. Inilah Bisikan Tengah Malam, sebuah proyek besar kadang menyimpan rahasia besar pula. Dan ketika sebuah jalan tol menembus hutan dan bukit tanpa bisa dijelaskan secara logika, percayalah, mungkin ada perjanjian yang tak terlihat di baliknya. Malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam seorang mandor bernama Pak Paryo yang memilih jalan pintas dengan harga yang sangat mahal, nyawa manusia. Sebelum kita mulai kisah malam ini, jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka kisah-kisah horor nyata dan misteri tak kasat mata. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tak pernah ketinggalan cerita-cerita gelap yang hanya dibisikkan saat malam tiba. Dan jangan lupa tulis komentarmu di bawah. Pernahkah kamu merasakan hawa aneh saat melintas di jalan tol? Karena malam ini, cerita ini bukan hanya sekadar fiksi, tapi bisa saja benar terjadi di sekitarmu. Mari kita mulai. Namaku Paryo. Usia sudah 53 tahun. Rambut sudah memutih di sisi-sisi, tapi tangan masih kuat menggenggam cangkul. Aku bukan orang penting, cuma mandor project. Tapi di masa itu, aku dipercaya megang project besar, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kendal sampai Batang. Lewat Weleri dan Alas Roban, proyek ambisius. Katanya sih biar ekonomi lancar, biar kendaraan dari arah barat bisa langsung nembus ke timur tanpa hambatan. Tapi siapa sangka, proyek ini justru jadi awal dari akhir hidupku. Awalnya semua berjalan lancar. Alat berat masuk, lahan dibuka, tanah digusur. Tapi waktu sampai di bagian Alas Roban, semua berubah. Alas Roban itu hutan tua, gelap, angker, dan selalu diselimuti kabut. Banyak cerita soal tempat itu. Ada yang bilang itu bekas kerajaan jin, ada yang bilang tempat pembuangan korban zaman dulu. Tapi siapa yang percaya hal begitu di zaman proyek besar-besaran ini? Aku sih, awalnya nggak percaya. Tapi sejak pertama alat berat masuk area itu, mulai muncul tanda-tanda yang bikin bulu kuduk berdiri. Tanahnya, kerasnya bukan main. Digali pakai ekskavator, mata besinya malah patah. Baru jalan 2 meter, truk-truk pengangkut tanah mogok, semua mesin mendadak mati. Kayak ada yang nahan dari bawah. Bahkan satu operator bilang, dia lihat sosok tinggi besar berdiri di pinggir alat berat. Tinggi hampir 4 meter, matanya merah, tubuhnya gelap, dan diam aja mandang ke arahnya. 1 jam kemudian, dia mengundurkan diri tanpa pamit. Aku anggap itu cuma halusinasi. Ya namanya kerja di hutan, sendirian, siang bolong pun kadang kayak malam. Tapi kejadian-kejadian aneh terus datang. Hampir setiap hari. Pekerja mulai jatuh sakit satu persatu. Ada yang muntah darah, ada yang kejang tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba pingsan begitu saja waktu ngaduk semen. Proyek terhenti. Aku ditelepon atasanku hampir tiap malam. Mereka marah besar. Kalau sampai bulan depan belum tembus jalurnya, kontrak, kita batal. Pahami itu Pak Paryo, katanya. Dan kalau kontrak batal, aku selesai. Tabungan habis, rumah bisa kejual, hidup berantakan. Malam itu, aku duduk sendiri di barak proyek. Di luar hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali. Aku sudah nggak tahu harus ngapain. Kepala pening, dada sesak. Aku cuma duduk bengong sambil mandang ke arah hutan lebat yang membatasi proyek. Tiba-tiba, ada yang mengetuk jendela. Tok, tok, tok. Aku buka pelan-pelan. Di luar, berdiri seorang kakek tua. Bajunya lusuh, wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Kayak bisa nembus isi hati. Kamu yang jadi mandornya ya? Katanya pelan. Aku cuman angguk. Kakek itu masuk tanpa aku undang. Duduk di kursi tua pojok ruangan, dan tanpa basa-basi dia bilang, kalau kamu pengen proyekmu selesai, kamu harus minta izin pada yang punya tanah ini. Aku kaget. Maksudnya gimana, kek? Dia senyum tipis. Tanah yang kamu bangun bukan tanah. Kosong. Di bawahnya ada dunia lain. Mereka sudah lama tinggal di sana jauh sebelum manusia datang.
Aku masih berusaha mikir logis. Elha, terus saya harus gimana? Kakek itu buka tasnya. Keluar secarik kain hitam dan sebotol minyak wangi. Dia bilang, kalau kamu benar-benar pengen proyek ini tembus, ada ritual. Tapi harus dilakukan malam Jumat, Kliwon di tengah alas roban, sendirian. Dan harus dengan niat tulus. Aku bengong, antara percaya dan tidak. Tapi saat itu, aku sedang di ujung jurang. Aku nggak punya pilihan. Dan malam Jumat Kliwon pun datang. Langit pekat. Hutan dipenuhi suara jangkrik dan burung hantu. Aku bawa semua yang dikasih si kakek. Minyak, kain, dan segenggam tanah dari area proyek. Langkahku gemetar masuk ke tengah hutan. Sekitar 200 meter dari jalan utama, aku sampai di pohon besar. Pohonnya tua, menjulang tinggi, dengan akar mencuat kemana-mana seperti tangan monster tidur. Aku duduk bersila, tuangkan minyak ke tanah, dan mulai membaca kalimat-kalimat aneh yang ditulis di kain itu. Awalnya sepi, tapi tak lama, angin mulai berputar di sekitarku. Daun-daun beterbangan, suara-suara aneh mulai terdengar, kayak rintihan, bisikan, bahkan tawa kecil yang nyaring. Lalu, muncul dia. Sosok itu, tinggi, gelap, tak berkepala, tapi suaranya jelas. Langsung bergema di kepalaku. Kamu yang ganggu, tanah kami. Aku menunduk. Saya cuma ingin proyek ini selesai, saya butuh bantuan. Makhluk itu mendekat, suara kakinya seperti suara pohon tumbang. Tanah bergetar setiap dia melangkah. Kami bisa bantu, tapi kamu harus bayar. Aku masih menunduk. Apa syaratnya? Dia diam lama. Lalu jawab, tumbal 1 orang, pekerjamu. Hanya 1 untuk permulaan. Lalu, setiap tahun, 1 jiwa yang lewat di jalan ini harus jadi milik kami. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tumbal, nyawa orang, tapi suara atasan, ancaman kegagalan, nasib keluargaku. Semua berputar di kepalaku. Aku akhirnya angkat wajah, dan dengan suara lirih aku berkata, saya setuju. Dan sejak saat itu, aku menyesal seumur hidup. Malam itu, setelah aku bilang saya setuju, tiba-tiba semuanya jadi sunyi. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan udara di sekitarku mendadak dingin, seperti di dalam liang kubur. Makhluk itu mendekat pelan. Tubuhnya menjulang, tanpa kepala, tapi seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Dia mengulurkan tangannya, besar, hitam, dengan jari panjang seperti ranting kering. Letakkan segel tanah itu di telapak tangan ini, katanya tanpa suara. Hanya terdengar di kepalaku. Aku gemetar, tapi tetap menurut. Segenggam tanah dari proyek yang kubawa dari barak, kuletakkan perlahan di telapak tangannya yang dingin. Saat itu juga, tanahnya berubah jadi abu lalu menghilang di tiup angin. Perjanjian telah disepakati, katanya. Lalu, dia menyebut 1 nama. Nama yang langsung membuat darahku tersedot turun ke kaki. Mukmin. Dia yang akan jadi tumbal pertama. Mukmin, dia salah satu pekerjaku. Usianya 32 tahun. Orangnya rajin, ramah, suka bantu teman-temannya, dan yang paling penting, dia nggak pernah banyak tanya. Mukmin itu seperti adik sendiri. Bahkan kadang dia manggil aku Pade di luar jam kerja. Aku refleks menolak. Bukan dia, ketolong, jangan dia. Tapi makhluk itu hanya diam. Lalu perlahan tubuhnya mulai larut dalam kabut yang datang entah dari mana. Pohon-pohon kembali bersuara, suara jangkrik pelan-pelan terdengar lagi. Tapi malam itu, udara, hutan tidak pernah terasa sama. Sejak ritual itu seolah ada sesuatu yang bangun dan mulai memperhatikanku. Pagi harinya, aku kembali ke proyek. Semuanya terasa normal. Bahkan, lebih dari normal. Truk-truk yang kemarin mogok, hari ini menyala tanpa masalah. Tanah yang semula keras seperti batu, sekarang lembek dan mudah diolah. Operator bilang, "Pak, kayaknya tanahnya nurut sekarang ya." Aku cuma senyum kecut. Mereka nggak tahu apa yang udah kuperbuat. Seminggu kemudian, Mukmin masuk shift pagi. Aku sempat lihat dia dari kejauhan, masih semangat seperti biasa. Senyum-senyum sendiri sambil pasang helm. Tapi siang harinya, suara sirin ambulans terdengar dari ujung proyek. Mukmin
Tertimpa tiang pancang baja, katanya. Alat penyangganya copot sendiri, padahal sudah dicek pagi tadi. Aku lari ke lokasi. Badannya terjepit, darah mengalir deras, tapi matanya terbuka, memandang kosong ke langit. Di dekat tangannya, aku lihat sesuatu. Secarik kain hitam kecil, mirip yang kupakai malam ritual itu, nyangkut di antara batu Mukmin meninggal di tempat. Dan hanya aku yang tahu, itu bukan kecelakaan, itu tumbal. Sejak saat itu, proyek berubah drastis. Semua lancar. Kendaraan alat berat bekerja tanpa kendala. Pekerja sehat-sehat. Tidak ada lagi kejadian aneh. Bahkan kami berhasil selesaikan bagian alas roban dalam waktu 3 minggu. Padahal sebelumnya 1 meter pun susah digarap. Atasan memujiku habis-habisan. Bonus cair. Rekan-rekan proyek ngajak pesta kecil. Tapi di dalam hati, aku merasa seperti dikutuk. Mimpi buruk datang setiap malam. Aku sering lihat bayangan Mukmin duduk di ujung tempat tidurku, diam, mata memerah, kadang hanya berdiri menatap tanpa suara. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara ketukan di jendela barakku. Tok, tok, tok. Kadang disusul bisikan, 1 nyawa sudah lunas. Tapi kamu masih punya janji tahunan, Pak Paryo. Aku coba salat, zikir, cari ustaz, tapi tetap suara itu datang. Kadang lewat angin, kadang di mimpi, kadang bahkan muncul dari speaker radio project yang tiba-tiba nyala sendiri malam-malam. Aku sadar, aku telah membuat perjanjian dengan mereka yang tak terlihat. Dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Waktu berlalu. Tol selesai. Resmi dibuka oleh pejabat tinggi. Di televisi, semua memuji kerja keras kami, terutama aku sebagai mandor utama. Wajahku masuk koran. Anak dan istriku bangga. Tapi di dalam hati, aku tahu jalan tol yang sekarang mulus dan sibuk itu dibangun di atas darah. Dan darah, haus darah berikutnya. Makhluk itu datang lagi di mimpiku. Kali ini dengan suara lebih dingin. Janji tahunan dimulai saat tol dibuka. Siapapun yang melintas bisa jadi tumbal. Bukan urusanmu siapa, asal 1 nyawa setiap tahun. Atau kami ambil lebih. Aku terbangun dengan keringat dingin. Sejak hari itu, aku tak pernah tidur tenang lagi. Namanya Mukmin, usianya 32 tahun. Badannya kekar, kulitnya sawo matang, rambut selalu disisir rapi. Dia datang dari Rembang, merantau ke Jawa Tengah demi cari nafkah buat anak istrinya. Kalau pagi-pagi, dia suka nyeduh kopi buat teman-teman kerja. Kadang kalau aku kesiangan, dia ketuk pintu barakku cuman buat ngingetin, "Pade, ayo kerja, tar keburu panas." Mukmin itu bukan cuma pekerja, dia sudah kayak adik sendiri. Dan dia yang jadi tumbal pertama. Aku masih ingat jelas hari itu. Langit cerah, tak ada tanda-tanda buruk. Aku bahkan sempat bercanda dengan para pekerja sebelum mulai shift. Mukmin naik ke atas alat pengangkat tiang pancang baja, bantu ngecek mur yang katanya kendor. Semua prosedur sudah dijalankan, semua alat dicek 2 kali. Tapi saat dia lagi di atas, besi penyangga tiang tiba-tiba copot. Brak! Tiang baja seberat ratusan kilo jatuh dan menimpa tubuh Mukmin tepat di bagian dada. Darah menyembur. Pekerja teriak. Aku lari napas ngos-ngosan dan yang kutemukan hanya tubuhnya yang sudah tak bergerak. Orang bilang itu kecelakaan kerja. Polisi datang catat ini sebagai musibah. Atasanku bahkan bilang, "Pak Paryo, tenang aja. Semua sudah sesuai prosedur. Jangan disalahkan." Tapi aku tahu, itu bukan musibah. Itu bayaran. Harga dari perjanjian yang kubuat malam itu. Dan yang paling menusuk hati, di antara reruntuhan logam dan pecahan semen, aku lihat sesuatu, kain hitam kecil, sama persis seperti yang kubakar waktu ritual di hutan. Tersangkut di ujung. Helmnya itu bukan kebetulan, itu tanda. Sejak kejadian itu aku jadi gelisah sendiri. Tiap malam mimpi buruk datang silih berganti. Aku lihat Mukmin duduk di bangku proyek pakai baju kerjanya. Tapi wajahnya pucat, mata merah, dan bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Aku bangun tiap malam, peluh membanjiri tubuh dan rasanya aku mau berteriak minta tolong. Tapi gak ada yang bisa nolong aku. Karena semua ini salahku. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya,
Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan di jendela baraku. Kupalingkan muka, jendela terbuka sedikit. Angin dingin masuk. Dan kemudian terdengar bisikan, 1 sudah lunas. Tahun depan, 1 lagi. Tapi kali ini kami ambil dari pengguna jalan. Dari setahun berlalu, tol dibuka resmi. Jalan mulus membelah alas roban. Pengguna jalan senang. Waktu tempuh dipangkas, ekonomi digadang-gadang akan maju. Tapi di balik semua itu, aku hidup dalam ketakutan, dan ketakutan itu terbukti nyata. Tepat 1 tahun setelah Mukmin wafat, terjadi kecelakaan tragis di KM 89 ruas tol Alas Roban. Sebuah mobil keluarga terguling, sopir tewas di tempat, istri dan anaknya selamat tapi trauma berat. Orang-orang bilang remblong, tapi aku tahu lebih dari itu. Karena sehari sebelumnya, malam Jumat Kliwon, makhluk itu datang lagi dalam mimpiku. Kali ini dia berkata pelan, "Kami ambil yang pertama, tumbal jalan yang telah kamu buka. Jalan itu haus nyawa, dan kamu yang menandatanganinya." Aku coba ke masjid, konsultasi ke ustaz, tanya apakah bisa batalkan perjanjian gaib. Tapi saat aku cerita tentang ritualnya, tentang tumbal, tentang makhluk hitam tanpa kepala itu, ustaz itu mendadak pingsan. Setelah sadar, dia bilang satu kalimat yang bikin jantungku nyaris berhenti. "Pak, Anda sudah terlalu jauh masuk. Itu bukan jin biasa. Itu penjaga gerbang alam lain." Aku pulang dengan langkah gontai. Aku duduk di barak, termenung. Di luar, para pekerja baru tertawa-tawa, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jalan tol terus dilintasi ribuan kendaraan tiap harinya. Tapi aku hanya duduk dan menghitung waktu. Tahun depan, siapa lagi yang akan jadi korban? Aku mulai menghindar dari sorotan. Menolak undangan wawancara, menolak kenaikan jabatan, aku lebih memilih diam. Karena tiap kali lihat berita kecelakaan di ruas tol itu, rasanya seperti ada tangan dingin mencengkeram leherku. Aku tahu, itu bagian dari perjanjianku. Aku yang mengawali, dan aku yang harus melihat setiap akibatnya. Setiap tahun, 1 korban. Kadang pengendara motor yang jatuh tanpa sebab, kadang sopir truk yang menabrak pohon, dan selalu kejadiannya terjadi di tanggal yang sama dengan kematian Mukmin. Tanggal yang sama, lokasi yang sama, dan tak ada yang tahu kecuali aku. Aku mulai menulis semua ini dalam buku catatan kecil, bukan untuk dibaca orang, tapi sebagai pengakuan. Karena kalau suatu hari nanti aku sudah nggak ada, setidaknya dunia tahu jalan tol itu dibangun bukan cuma dengan batu dan aspal, tapi juga dengan nyawa. Dan korban pertamanya adalah orang yang paling tak pantas menerima itu. Mukmin, maafkan aku Le. Setiap tahun, tanggal yang sama, jam yang nyaris sama, lokasi yang tak pernah bergeser. KM 89 Alas Roban. 1 nyawa, 1 tumbal. Awalnya hanya Mukmin, lalu pengendara mobil, pemotor, sopir truk, semuanya tewas di lokasi yang sama. Dan tak ada satu pun yang bisa menjelaskan penyebab pastinya. Kadang kendaraan masih dalam kondisi prima, kadang cuaca cerah, tapi tetap saja kadang mereka mati. Dan aku hanya bisa menghitung. 1, 2, 3, 4. Tahun keempat, aku lihat di berita. Kecelakaan tunggal menewaskan pengendara asal Semarang, diduga sopir mengantuk. Tapi aku tahu, bukan kantuk. Bukan juga remblong. Itu giliran. Dan makin lama, jumlahnya mulai tak terkendali. Tahun kelima, 2 korban. Tahun keenam, 3. Sampai aku dengar suara itu lagi, malam Jumat Kliwon. Suara yang datang dari dalam mimpi, menggema seperti gema dari dasar sumur. Janji dilanggar, maka kami ambil lebih. Aku mulai panik. Aku datangi pengelola tol. Aku usul agar lokasi KM 89 dipasangi lampu lebih terang, rambu tambahan, bahkan ku bilang tempat itu rawan mistis. Tapi mereka hanya ketawa. "Pak Paryo, jalan ini mulus. Salah satu yang terbaik di Jawa Tengah."
Jangan percaya hal-hal begituan, tentu mereka tak percaya. Karena mereka tak lihat apa yang aku lihat. Kadang aku berkendara malam, sengaja lewat KM 89, pelan-pelan. Dan di sana, aku lihat bayangan-bayangan berdiri di pinggir jalan. Tak bergerak, wajah mereka gelap, tubuh mereka diam. Tapi, mata mereka menyala merah samar, memandangi kendaraan yang lewat, seperti sedang memilih siapa berikutnya. Dan saat aku berhenti di bahu jalan, mesin mobilku mati sendiri. Radio menyala, mengeluarkan suara anak kecil yang tertawa. Hehehe, giliran siapa? Malam ini, tahun ke-7 korban bukan orang jauh, bukan pengendara tak dikenal, tapi keponakanku sendiri, namanya Dika. Umur 27, baru nikah, suka touring, dan tanpa dia tahu, malam itu ia lewat jalan tol yang aku bangun. Di malam Jumat Kliwon, dia kirim foto ke grup keluarga, selfie di KM 85, 5 menit sebelum kecelakaan, dan 5 menit kemudian, mobilnya terbalik sendiri. Tidak ditabrak, tidak menabrak, tidak ada sebab. Mayatnya ditemukan dengan mata terbuka, mulut seperti ingin berteriak, dan tangannya menggenggam kencang rosario milik ibunya. Saat aku lihat jasadnya, di RS lututku lemas. Aku ingin teriak, ingin bunuh diri saat itu juga, tapi suara itu datang lagi. Jangan pergi dulu, 10 tahun belum genap. Setelah itu, mimpi-mimpiku berubah jadi siksaan. Para korban datang bergantian. Mukmin duduk di kursi kayu. Korban kecelakaan pertama berdiri di belakangnya. Anak kecil dari tahun ketiga menggantung di langit-langit. Dan Dika duduk di pojok ruangan, menatapku dengan wajah kosong, kulit pucat, dan mata penuh kekecewaan. Pak De, kenapa jalan ini memakan? Aku terbangun menggigil. Setiap malam aku dihantui, tapi aku tidak bisa lari. Karena aku yang membuka gerbang ini. Aku yang memulai semuanya. Aku bahkan pernah coba menghancurkan KM 89 diam-diam. Minta kontraktor lama pasang alat bor dan korek sebagian aspal. Tapi malamnya, truk bor meledak tanpa sebab. 2 operator tewas. Kepalanya nyangkut di tiang penyangga. Itu malam yang sama, saat aku mendengar tawa kecil dari lubang bor yang dibuat. Hehehe, jangan main curang Pak Paryo. Tahun ke-8, aku sudah seperti orang gila. Rumahku penuh garam. Cerminku tutup kain putih. Tiap malam ku bakar dupa, baca Yasin, tahlil. Tapi suara-suara itu tetap datang. Terkadang dari dalam kloset, terkadang dari bawah kasur. Bahkan pernah dari dalam kulkas. Tawa anak kecil, isak tangis perempuan, rintihan orang sekarat. Aku pernah coba cerita ke istri, tapi dia tak percaya. Bapak banyak pikiran, katanya. Sampai malam itu, anak bungsuku kerasukan. Dia tiba-tiba berdiri di ujung ranjang jam 2 pagi, dengan mata tertutup, tangan lurus ke depan, dan suara bukan miliknya. 9. Tinggal 1. Aku langsung takbir. Dia pingsan. Tapi sejak saat itu, aku tahu, waktuku hampir habis. Tahun ke-9, korban lagi-lagi orang yang kukenal. Teman satu proyek. Waktu masih awal-awal bangun tol. Dan ketika dia mati, aku tak menangis lagi. Aku hanya duduk, diam. Telingaku berdengung. Seolah dunia ingin bilang, besok giliranmu Pak Paryo. Dan aku sadar, sisa waktuku hanya 1 tahun. 1 tahun menuju genap 10 tahun. Dan aku tahu, aku tak akan biarkan korban bertambah. Kalau memang ada tumbal terakhir, biar aku saja. Aku yang mengawali. Aku juga yang harus menutup semuanya. Aku mulai menulis surat wasiat. Aku datangi rumah keluarga korban, diam-diam, minta maaf tanpa mereka tahu sebabnya. Aku selesaikan urusan duniawi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku duduk sendiri di depan cermin, menunggu panggilan terakhir, menunggu saatnya menebus dosa. Tanggal itu akhirnya datang. Jumat Kliwon, tahun ke-10. Malam itu langit hitam pekat. Tak ada bulan, tak ada bintang.
hening, seperti dunia sedang menahan napas. Aku berdiri di pinggir jalan tol itu. KM 89, lokasi yang selama 10 tahun jadi tempat paling kutakuti. Tempat yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi aku tahu disitulah segalanya bermula dan disitulah segalanya harus berakhir. Kutenteng satu tas kecil, isinya sederhana, sajadah, Al-Quran kecil, dan satu surat wasiat. Aku taruh semuanya di dekat tiang besi, di mana dulu Mukmin meregang nyawa. Aku duduk di aspal dingin, kutatap langit, lalu kutundukkan kepala. Ya Allah, malam ini ambil aku saja. Jangan lagi ada korban tak bersalah. Biarlah nyawa ini jadi tumbal terakhir, dan jalan ini kembali jadi jalan biasa. Air mataku mengalir. Aku tak tahu apakah tobatku bisa diterima, tapi malam itu, aku siap. Dan ketika jarum jam menunjuk pukul 06.00, udara tiba-tiba berubah. Dingin, menusuk tulang. Lampu jalan satu persatu padam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, berat. Aku berdiri. Nafasku tercekat. Dari kabut yang tiba-tiba muncul, sesosok makhluk keluar. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya hitam legam, wajahnya kosong tanpa mata. Tapi dari lehernya, menjuntai kepala manusia yang terus berbicara dalam bahasa yang tak kupahami. Itu dia, makhluk yang kutemui 10 tahun lalu. Dan malam ini, dia datang menagih. Aku datang sendiri, kataku. Suaraku bergetar, tapi mataku menatapnya langsung. Jangan ambil siapa-siapa lagi. Aku yang mengawali semua ini. Aku yang harus menutupnya. Makhluk itu diam. Lalu, ia mendekat pelan. Tangannya yang besar dan panjang menyentuh dahiku. Dinginnya seperti es, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku gemetar, tapi tak melawan. Dari kepala manusia yang tergantung di lehernya, terdengar suara yang dalam dan bergema. 10 tahun, 10 nyawa, 1 penutup. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Aku merasa tubuhku seperti melayang. Segalanya jadi gelap, tapi sebelum kesadaranku hilang, aku mendengar suara-suara lain muncul. Suara tangisan, suara teriakan, dan suara Mukmin. Padat. Akhirnya, lalu semuanya gelap. Beberapa hari kemudian jasadku ditemukan oleh petugas patroli jalan tol, terkapar di pinggir KM 89, tak bernyawa, tanpa luka sedikit pun. Koran memberitakan, mantan mandor proyek ditemukan tewas misterius di lokasi sering terjadinya kecelakaan. Tak ada yang tahu alasannya, tapi setelah malam itu, tidak pernah ada kecelakaan lagi di KM 89. Jalan tol itu sepi dari korban. Tidak ada lagi tabrakan misterius. Tidak ada lagi mobil terbalik tanpa sebab. Seakan, jalan itu sudah kenyang, sudah puas, atau mungkin sudah bebas. Surat wasiatku dibuka oleh anak sulungku. Di dalamnya, kutuliskan seluruh pengakuan tentang perjanjian hitam, tentang tumbal, tentang semua korban, dan tentang keputusanku untuk menebus dosa. Mereka tak percaya. Siapa yang akan percaya? Tapi, satu hal yang pasti, kutukan itu berhenti. Dan aku, akhirnya bebas. Hening sejenak. Suara monolog terakhir, perlahan. Kalau suatu hari kamu melintas di ruas tol Weleri Alas Roban, tepatnya di KM 89, dan kamu merasa hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, jangan berhenti. Jangan tengok spion. Karena siapa tahu, aku masih berdiri di sana, menjaga agar jalan itu tak lagi haus darah, dan agar tak ada lagi tumbal berikutnya. Kadang, jalan yang terlihat mulus di siang hari, menyimpan cerita paling kelam di tengah malam. Dan di balik setiap proyek megah yang berdiri kokoh, jangan-jangan ada janji gelap yang belum lunas, tumbal yang belum ditagih, dan malam ini, kamu baru saja menyusuri satu dari sekian banyak rahasia yang terkubur dalam diam bersama kami di Bisikan Tengah Malam. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Tekan subscribe dan aktifkan loncengnya
supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya yang lebih mencekam. Dari sisi tergelap kehidupan, tulis di kolom komentar, apa kamu berani lewat jalan tol Weleri sendirian di malam Jumat Kliwon? Kami tunggu kisah dan pengalaman mistismu. Dan ingat, setiap malam ada bisikan, tapi hanya yang berani yang bisa mendengarnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di channel Bisikan Tengah Malam.